Apakah kalian adalah anak-anak yang baik? Dengan ukuran apa kalian mengatakan dirimu baik? Ibu Lydia mau ajak kita membaca Alkitab. Buka Alkitabnya anak-anak dari Roma, dari surat Roma. Surat Roma pasal ketiga, kita akan baca ayat 11, 12, dan 23. Sudah dapat kitab Roma? Mari kita membaca Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23 dari Roma 3, ayat 23. Mari kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, anak-anak, dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Ya. Kalau semua orang telah berbuat dosa, berarti tidak ada satu orang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Apa akibatnya, anak-anak? Kita lihat di dalam Alkitab, di dalam surat Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23. Kita baca anak-anak. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, sampai di situ saja. Sebab upah dosa ialah maut. Artinya apa? Maut itu artinya kita akan mendapatkan hukuman. Maut itu adalah hukuman yang kekal di dalam neraka. Ibu Lydia mau tanya, pagi ini ketika anak-anak bangun, siapa yang bangun dengan marah-marah? Waktu mama membangunkan kalian, hari ini hari Minggu, kalian harus beribadah. Lagi enak-enaknya tidur, disuruh bangun, lalu kalian marah-marah. Coba angkat tangannya. Baik, kita akan lihat Ibu Lydia punya gambar hati. Ya, gambar hati ini ibaratnya satu hati yang masih polos, yang masih bersih. Ketika kalian berdosa, maka hatimu akan menjadi rusak. Bu Lydia ada satu tusuk gigi. Yang tadi bangunnya marah-marah, kita akan tusuk di sini, ya. Sebentar. Tusukkan di sini. Satu tusuk gigi ketika kalian bangun marah-marah. Nah, anak-anak, kemudian ada nggak yang tadi bangun ngomel-ngomel, cari handuknya atau apanya tidak ketemu, atau sandalnya ngomel-ngomel, tusuk lagi di sini, ya. Siapa yang tadi bilang teriak, nggak mau, aku malas, nggak mau ikut kebaktian? Berarti kalian harus tusukkan lagi hatimu ini dengan satu kemalasanmu waktu bangun pagi tadi, ya. Kemudian adakah anak-anak yang pagi-pagi udah kesel banget, tanya, aku lapar tapi mama belum siap makan masakan kamu. Kamu kesel setengah mati. Tusuk lagi di sini anak-anak. Ya. Udah berapa tuh? Copot nih. Sebentar, kita tusuk lagi di sini, ya. Hari ini kita sudah pagi-pagi sekali mungkin sudah banyak kesalahan anak-anak. Ya, kemudian nanti siang kalian kadang-kadang apa sih yang biasa dilakukan oleh anak-anak? Berbohong, ya. Berbohong. Jatuh lagi nih. Ya. Nah, setelah berbohong, kalian melakukan apa lagi? Ada yang suka berantem. Tusuk lagi di sini. Ya. Berantem. Terus yang benci. Kalian benci siapa? Tusuk lagi. Anak-anak benci siapa? Masih ada benci-benci.
dan masih banyak lagi. Suka berpikir jelek kepada temannya, ya kan? Lalu suka nanti curi-curi nonton TV. Sudah bilang tidak boleh nonton, tidak boleh main gadget hari ini. Kalian curi-curi, nggak ada orang tua kalian curi waktunya. Terus suruh mandi, nggak mau, bantah orang tuamu. Ya kan? Banyak sekali nih. Ini udah pada copot nih. Apalagi anak-anak yang kalian suka lakukan. Dan kamu mungkin lebih suka main gadget daripada beribadah. Itu adalah satu hal yang buruk. Apakah hatimu bagus setelah ditusuk-tusuk seperti ini dengan dosamu yang begitu banyak? Anak, orang-orang seringkali berusaha untuk membayar kesalahannya, membayar dosanya dengan melakukan ibadah. Mereka ada yang berbuat baik, ya, ada yang beramal, ada yang melakukan persembahan yang banyak. Apakah itu berkenan di hati Tuhan? Semua itu tidak berguna. Andai kata anak-anak, kebaikan kita, persembahan kita, ibadah kita, persembahan, kebaktian kita bisa menghapuskan dosa. Misalkan hari ini anak-anak berdoa, cabut satu, ya. Terus apalagi? Anak-anak bantu mama, cabut satu lagi. Apalagi? Kalian memuji Tuhan. Lalu kalian membantu orang menyeberang jalan misalkan. Terus kalian bermain dengan baik dengan sahabatmu, dengan temanmu, ataupun dengan saudaramu. Kalian memberikan persembahan yang banyak. Dan masih banyak kebaikan. Sehingga seolah-olah dosamu sudah dibayar nih anak-anak ya. Sudah dibayar. Nah, tapi coba lihat. Hatinya bolong ya. Apakah hati yang bolong ini, atau kalau hati ini sudah dirusak begini, sudah kotor, anak-anak, apakah itu bagus? Masih bagus? Tetap saja hatimu tidak bagus. Yang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Bagaimana Dia bisa membawa kita ke tempatnya yang tiada dosa, tiada salah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan di atas bukit Golgota, hari Jumat Agung kemarin sudah kita rayakan. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kemenangan Tuhan Yesus atas dosa dan maut. Orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah disalibkan untuk menembus dosanya dan telah dibangkitkan, yang kita peringati sebagai hari Paskah hari ini, dia akan diberikan hati yang baru, menjadi ciptaan yang baru, dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Anak-anak, kalau kamu tidak disukai oleh teman-temanmu, karena kamu mungkin seringkali melakukan kesalahan kepadanya, sehingga dia tidak lagi mau bermain dengan kamu ya, tidak mau bergaul dengan kamu, hatimu akan sedih sekali. Begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sedih sekali karena kamu seringkali melawannya. Kamu seringkali tidak taat kepada firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti teman-temanmu yang sudah kapok, nggak mau main lagi sama dia. Selalu aja bikin masalah. Tuhan Yesus Tuhan yang baik, dia selalu sabar menantikan kamu untuk datang kepadanya.
Kalau kita datang minta maaf dan minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan Yesus tangannya terbuka menyambut kita. Mau mengakui kesalahan kita, menyesalinya, dan kita berjanji tidak akan lagi mengulanginya, maka Tuhan pasti mengampuni kita, mengampuni anak-anak. Yesus yang telah mati, disalibkan, Dia akan mengampuni, menebus dosamu. Nah, anak-anak, Ibu Lydia punya ini, 1 gelas air, ya. Seumpama hati yang masih bersih. Segelas air ini akan menjadi kotor sekali, akan menjadi kotor anak-anak ketika kita, seumpamanya kita melakukan dosa, kita teteskan satu ke dalam ini. Menjadi satu noda, ya. Anak-anak suka mencuri, ya, menjadi satu noda di dalam air ini. Kalian suka melawan orang tua, apalagi suka berantem, ya. Dan masih banyak dosa-dosa yang dilakukan, marah, ngambek, terus apalagi berbohong, berantem, sampai banyak sekali dosa yang kita lakukan setiap hari itu menodai air yang jernih ini. Kalau air ini begitu kotor, keruh, lama-lama anak-anak, setiap hari kalian terus tambah-tambahkan kesalahan kalian. Apakah air ini bisa jernih kembali? Sudah kotor ini. Kita minta Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita. Bisa tidak anak-anak? Kotor ini. Alkitab tadi berkata apa? Hah? Bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Air yang kotor ini tetap akan menjadi kotor walaupun kamu melakukan kebaikan, memberikan persembahan, melakukan amal, beribadah, tetap saja dia tidak akan menjadi lebih baik karena kita sudah tercemar oleh kesalahan, oleh dosa kita. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, ya. Coba kita minta Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita, ya. Kita ini kocok minta Tuhan Yesus darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Air itu yang kotor menjadi jernih kembali oleh karena salib Kristus. Terpuji Tuhan. Nah, sekarang Ibu Lydia mau bertanya, apakah anak-anak orang berdosa? Ya, kalian suka melakukan banyak sekali kesalahan. Itu adalah dosa. Siapa yang berkata, saya adalah orang berdosa? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, ya, angkat tangan kananmu. Kemudian dia mau tanya lagi, apakah anak-anak yang sudah tahu bahwa dirimu orang berdosa perlu pertolongan Tuhan Yesus? Kalian perlu nggak Tuhan Yesus menolong? Tetap angkat tanganmu, anggukkan kepalamu. Kalau kalian perlu Tuhan Yesus. Apakah anak-anak mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah kalian mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, menjadi Tuhanmu? Angkatlah tanganmu. Nah, anak-anak, sekarang turunkan tangan anak-anak semua, taruh di dada.
Ya, taruh di dadamu. Kemudian Ibu Lydia akan pimpin berdoa. Ya, kalian ikutlah doa ini. Ulangi apa yang Ibu katakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Ampuni saya. Masuklah dalam hati saya. Yesus, sahabat, Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. mati bagiku. Roh Kudus pimpin hidup saya setiap hari. Kasih-Mu, Saya mau jadi anak Tuhan selamanya. sampai ku besar Dalam nama Tuhan Yesus, sampai di surga. saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, di manakah Tuhan Yesus kini berada? Dan Tuhan Di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak. Yesus, Kalian sudah menjadi milik Tuhan. Ikutlah Tuhan selamanya, menjadi sahabatmu, menjadi Tuhanmu, menjadi Rajamu. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus sahabat. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku.